Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 3 Juni 2022, tepatnya di hari Jumat. Ayo, ya sesuai judul. Pertama-tama yuk list yang siapapun yang ada profit saham Moonmology kita. Ayo, ini udah saya spoil kurang lebih 10 hari yang lalu ya, dari tanggal 2 ya. Jadi kayaknya pokoknya di awal-awal pekan. Ya coba bisa di list di kolom. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas untuk NICL ya, kelanjutannya apakah masih prospek dan sebagainya. Karena kenapa saya baru mau bahas? Ya saya pribadi udah spoil ya, dan saya bukan tipe yang suka pom-pom. Jadi yang udah kenal saya, yang tahu ya hajar, yang nggak tahu ya sudah. Dan tentunya teman-teman VIP ya, yang kita udah collect di 85, 86, 87. Ya udah hampir 40%. Nggak nyampe ya seminggu lah, seminggu setengah gitu ya. Lalu apa namanya? Kita bahas market dulu deh ya, kita bahas market, bahas requestan sedikit, baru bahas NICL ya. Nah, lalu nextnya ialah market hari ini tutup gap. Ini salah satu momen yang udah saya coba notice ya. Saya lupa sih saya notice di morning briefing yang biasa atau yang VVIP. Cuman after tutup biasanya correction. Ya, ini yang harus kita remind. Jadi biasanya after dia tutup gap, ada satu hari dia koreksi. Besoknya biasanya. Ya, meskipun habis itu lusanya naik lagi. Bisa lah. Ya, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan koreksi, dan itu koreksi yang menurut saya cukup wajar. Ya, koreksinya ke berapa? Minimal ke middle Bollinger ya. Middle Bollinger mungkin di sekitar 7 ribuan lah. Dalam dong Om. Ya, ini kemungkinan terburuk ya. Kemungkinan terburuk ada di sekitar 7 ribuan ke bawah. Oke. Ya, bisa jadi cuman koreksi pendek, tapi kemungkinan terburuk ke sini. Ya, ini yang harus kita pantau. Cuman biasanya habis tutup gap kayak gini ya. Ini habis tutup gap dibanting. Ini habis tutup gap secara body, besoknya dibanting. Meskipun habis itu naik lagi sih. Gitu ya. Jadi teori gap ya kurang lebih seperti itu. Oke. Besok juga hari Jumat ya. Jadi ya saya rasa calm down aja kali ya. Lalu nextnya kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita bahas apa ya, trade dan kita gitu ya. Trade dan kita, jadi kita ada TP Harum. Ini untuk beberapa hari yang lalu ya. Kita TP Harum Mei 30 sebelum stock split ya, Kamde 31 kita TP gitu ya. Harum kan udah stock split ya teman-teman ya. Jadi penyesuaian nih. Ya, Harum ada penyesuaian. Nah, kita TP di sini tanggal 31. Lalu kita ADMR juga sebelum ada rebalancing MSCI, ya mungkin udah banyak influencer yang bahas ya. Jadi saya nggak mau bahas lah. Ya, jadi setiap indeks itu punya tanggal dia punya rebalance. Biasanya 6 bulan. Ya kalau nggak salah, kalau LQ45 itu di bulan Februari, Agustus. Ya, Februari sama Agustus. Nah, kalau MSCI, FTSE itu ada tanggal-tanggalnya. Dan rebalancing ya ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Dan itu terjadi di beberapa emiten, banyak yang loncat, banyak juga yang dibanting. Salah satu yang paling signifikan ya ADMR. Nah, cuman kita tanggal 31 di jam 10-an saya udah info TP dulu karena ada potensi dia reses nggak kuat. Dan kita udah serok di 2300-an. Jadi overall udah profit. Lalu ada satu lagi ya, yaitu NICL. Kenapa? Nanti saya screenshot mungkin di Instagram atau di mana. Kita udah rekom NICL itu dari tanggal berapa ya? Pokoknya kita udah 2 kali rekom. Rekom pertama udah TP, rekom ulang lagi Moonmology. Habis itu seminggu kemudian terbang. Ya, yang mau download mobile app silakan. Ini mobile app memang lagi banyak perubahan ya. Kita lagi mau gencarin perbaikin kita punya service dulu di apps dan di Telegram. Ya, mungkin agak sedikit terganggu gitu ya. Lalu nextnya yang mau join VVIP silakan. Masih free ya. Masih bukan free, sorry. Masih ada diskon atau masih pakai promo harga lama. Ya, jadi masih harga lama, yang mau coba silakan. Apakah akan ada Moonmology lagi Om ketika join? Bisa ada, bisa enggak. Jadi Moonmology itu situasional. Kenapa? Karena ketika saya menemukan momennya dari segala aspek udah matching, poin-poin Moonmology kriterianya udah matching, saya rekom. Tapi kalau nggak ada udah paling rekom biasa.
gitu. Dan rekom biasa kita juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan kalau mau belajar cara analisnya gimana? Di STAC kemarin kita di batch 7 udah belajar, batch 6 dari batch 1 kita udah belajar Moonmology, kita udah bahas bareng-bareng. Dan kebetulan topik yang kita bahas NICL waktu itu. Profit gak om? Ya 40% dan mungkin masih bisa lanjut ya. SCHC udah close. Ini win rate kita di bulan Mei ya. Rekap bulan Mei dari 9 sampai 31, trade dan kita nggak banyak, cuma 16. Satu lagi sell on strength itu SMRA. Bahkan ada yang berhasil TP. Jadi win rate kita kurang lebih 88%. Ya, 88%. Oke, lalu nextnya kita lanjut aja ke pembahasan requestan. Ya, kita persingkat. PTDU, ya ini saya nggak tahu ya PTDU ada something apa, cuman volumenya ini gila, gede banget. Ya ini volume yang menurut saya sih volume yang menurut saya lumayan dahsyat ya. Jadi tektokannya ya ini bisa jadi copetan, cuman volumenya gede ya, untuk copeters enak intinya. Tapi ini udah 3 hari nih di push. Apakah bijak kita kejar? Kan itu jadi problem. Bisa gak om naik lagi? Bisa. Ya kalau kita ingat Bell ini naik terus. Cuman kasus seperti Bell, apakah semua saham terjadi? Enggak, kadang ada yang naik besok langsung ARB dulu. Jadi jujur saya nggak trade PTDU, saya nggak pantau secara spesifik pola bandarnya gimana. So saya nggak terlalu banyak komen. Cuman ya bijaknya kalau mau beli minimal ketika dia ada candle merah deh closing. Ya ada 1 hari dia candle merah doji atau candle tipis-tipis nggak naik nggak turun, nah itu mungkin entry enak. Tapi kalau candlenya 30% Anda masih mau hajar sih, wah resikonya Anda harus tanggung gitu aja ya. Nextnya INKP or Tekim, ini lagi momen ya, momen pulp, meskipun belum confirm ya, saya lihatnya nih belum confirm secara tren ya, masih mencoba tapi udah ada tanda-tanda ya. Jadi ya balik lagi sama seperti SMBR ya, semen beberapa waktu yang lalu, kita bisa masukkan ini ke dalam watchlist terlebih dahulu. Nextnya Harum, setelah stock split apa yang harus dilakukan? Ya maintain aja. Maintain apa? Supaya harganya nggak jebol. Jebol di berapa? Supaya harganya nggak jebol di 2250-an ya, 2250-an. Kenapa? Karena kalau jebol itu kurang bagus. Tapi kalau dia masih bisa bertahan di atas angka ini atau minimal 2200, ada peluang dia lanjut naik lagi. MLP, LMPP apakah sudah saatnya antri? Boleh aja kalau mau ya, boleh aja, cuman belum mengkonfirm apa-apa. Jadi sifatnya kita cuman buy on weakness. Antam overall masih oke, masih ketahan di support, indinya udah gerak ya teman-teman ya, meskipun agak closingannya nggak bagus-bagus banget. IMJS juga hari ini gerak ya, kayaknya gara-gara ASI gerak juga gak sih? Tadi sempat gerak ya. IMJS, IMAS ya. IMJS rebound dari 350 ya, bisa dimasukkan watchlist. Target rebound nih 400 ya. Jadi kemarin ini 400 nih susah banget. Jadi hati-hati nih kalau belum balik 400 ya. Ini kan ketara banget nih, 400-an kuat. Kalau nggak balik 400 nih kempes lagi. Gitu ya. Lah next ISSP skip ya. Saya belum menemukan something yang menarik ya. Belum mengkonfirm. Java juga sama ya. Momennya belum ada. Saya rasa skip dulu. Auto kemarin ada volume, cuman belum confirm ya. Confirm breakout 1200 ini saya rasa baru menarik gitu ya. Apakah Breeze memang jelek ya om? Lebih tepatnya ya Breeze karena kena hype aja sih. Jadi ya kalau kita lihat secara monthly ini koreksinya sehat banget ya. Oke, jadi tergantung time frame kita. Saya yakin pasti Breeze akan ada 1 hari dia ada momennya bank syariah. Cuman ya mungkin gak sekarang, karena fokus kita masih komoditi. Ya all about komoditi dan sektor relate-nya. Ya sektor-sektor terkait gitu ya. Nextnya SMRA kok belum bergerak. Kalau BJBR harga wajar, wah saya belum ngitung ya, jadi skip. LQ45 tumben rame ya, karena kemarin ada rebalancing. Overall outlooknya sebenarnya masih bagus ya, karena kita negaranya ekspor oriented. Jadi ya untungnya sisi plus negara kita di situ. Jadi inflow-nya kembali lagi di pasar modal. SMRA belum naik. Jadi biasanya ya yang saya dengar ya, biasanya siklus setelah commodity boom itu properti. Baik itu in realnya, maksudnya dalam kondisi real harga properti gitu ya, siklus properti, ataupun di pasar modalnya. Ya ini apa namanya, saya banyak dapat kabar. Cuman balik lagi banyak yang bilang, ini saya cuman menyampaikan apa yang saya dengar ya. Validasinya saya
nggak bisa prove it karena saya belum research. Apa namanya 2023 ya, karena banyak yang bilang 2022 ini memang tahunnya komoditi gitu ya. Jadi ya belum ada momen juga. Kalau mau tunggu properti ya mungkin pas window dressing nanti akhir tahun gitu ya. Nextnya Goto beserta bandar. Oke, jadi Goto ini dia mau private placement ya, PP. Jadi RI tapi langsung direct nawarin ke investor. Kita retail singkatnya nggak ditanya. Ya ini kelihatan dari hari ini pun akumnya gila. Kemarin dia info udah masuk LQ 45. Jadi saya rasa ini akumulasi gede. KI ya, ini udah institusi. KI UBB ini udah institusi. Ini manajer investasi. Cost mereka ada di 308, 315, 326. Oke, sorry. Kita mundurin lagi. Ternyata satu minggu ke belakang. Ya, KI cost mereka di 300 ya, 300 ke bawah. Jadi kenapa dinaikkan ya? Karena biar orang mau ikut private placementnya. Kalau enggak ya enggak ada yang mau karena ketinggian harganya di 400-an. Kalau nggak salah di 400-an. Jadi boleh kejar gak Om? Kalau mau silahkan. Cuman bijak atau enggak. Perkara teknikalnya kita udah mulai bisa kebaca ya. Dia hari ini breakout di 324, 326 ya, batas swing jauh di 300. Ini udah wajib. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 300, for swing saya rasa masih lanjut. Ya. Ini Goto salah satu pendongkrak market kita juga ya. Lalu nextnya Lepin. Oh iya, ini Lepin kalau nggak salah ada yang bahas ya kemarin ya. Kita kan bilang buy on breakout ya di 5 berapa nih? 5.15. Ada yang ingat gak sih? Ini saya ingat loh, waktu itu ada yang nanya. Tapi saya nggak beli. Kenapa? Lotnya ya balik lagi, lotnya tipis. Ya jadi nggak bisa beli saya gitu ya. Mending beli NHL kalau saya. Ya tapi buat yang ada beli buy on breakout selamat ya, cuan. Oke? Ya buy on breakout. Nextnya SMDR bingung TP, trailing stop aja. Ya ini kan emiten super, trailing stop aja. Ya, Anda pasang trailing stop. Budi pas di support trend line. Oke, coba kita percepat. Budi. Saya gambar sekilas aja ya, teman-teman ya. Agak ketutupan nih ya, teman-teman ya, sorry ya. Oke, pas di support ya, trendline minor ya, nggak salah. Apakah potensi rebound? Mungkin rebound pendek dalam satu hari iya ya. Kemana? Ya ini 250 ya. Target sekitar 250-an ya teman-teman ya. Jadi mengkonfirm bisa balik kan nih. Ya targetnya. Jadi kalau ini patah ya mengkonfirmasi masih melanjutkan penurunannya. Era skip belum ada momen ya. Dia bahkan belum bisa balik di sekitar 530-an. Jadi masih berat. NHL nanti saya bahas. WIRG saya buka chart per menit ya. Ini saya pribadi juga kebetulan lagi mantau ya, disclaimer on. Ini ada current support di 545 550. Jadi buat main pendek pakai stop loss ini nih 550 545 ya. TP berapa ya, minimal jebol 890 ke atas lah berarti. Gitu ya. Nextnya untuk pegas ini waspada ya. Meskipun rajanya naik terus sih, tapi untuk pegas kalau mau beli di harga sini harus siap menerima koreksi dalam kalau seandainya gagal. Jadi saya sih agak bukannya pesimis ya atau tebar fear, tapi entah kenapa lebih enak dia turun dulu minimal dekat 1.700 ya menurut saya. Cuman ya semoga analisis saya salah. Oke? Ya nextnya AMDR, SMDR mungkin ya. AMDR ini sama apa? MMLP belum ada momen ya, masih candle-candle kecil teman-teman ya. GGRM masih belum confirm breakout, ada resist di sekitar 32.300 ya, belum mengkonfirm apa-apa ya. 32.300 ya, belum breakout. ADMR mungkin ADMR ya. ADMR tadi udah bahas belum sih ya? Rebalancing ADMR. Closingannya pas-pasan ya. Jadi ini lokal banyak buang, asing kemarin masuk. Tapi balik lagi teknikal kalau dia ini kan kebetulan closingnya pas-pasan ya di 2130. Ini cek besok, kalau besok dia nggak mampu balik minimal di atas 2130 atau masih buat low baru, lepas. Ya, nextnya NPGF.
ya NPGF ini masih distribusi. Jadi kita pun juga cut loss ya NPGF ya. NPGF dan kalau kita cek nih masih distribusi. Ya bandara nih cut loss semua. LS jual 15 poin, 15%, 10% kurang lebih. MG 10%. Ya, EP cut loss. Jadi mostly hampir semua buang, AO buang. Kenapa? Ya saya nggak tahu, mungkin dia masuk NICL kali ya bandarnya, atau mungkin masuk WIRG dan sebagainya. Cuman satu hal yang pasti bandara distribusi, dan ya kuncinya di sini. Ketika kemarin 100-nya dijebol, ini kan kunci teknikal. Jebol ya sudah. Gitu, dan kita di VVIP udah info dari 100 kita lepas. Kita cut loss. Ya, kita cut loss. Gitu ya di NPGF. Lalu nextnya Jaya. Jaya belum ada momen, mungkin bisa tunggu dekat ke 130 lebih aman ya. Karena ini candle-candle rawan nih. Ya ini bisa di bawah 140 nih. Jadi bisa tunggu di 140 ke bawah. Doit belum ada momen. Kemungkinan dia akan buat base ya. Kalau dia kuat confirm di 400, berarti confirm supportnya di 400. Nah tinggal beli stop loss 400, TP suka-suka ya. TPMA, oh ini TPMA menarik juga ya. Ini emiten yang mungkin apa ya, retail nggak terlalu banyak nih ya. Breakout di 415 udah pullback ya, tinggal confirm ya, mungkin BOB kali ya. Bayang breakout 450 oke sih, karena ini pas EMA 200 ya. Ini bisa dipantau sih ya. Stop loss pendek di 416 ya, tinggal area beli kita atur. Oke, lalu next terakhir kita bahas NICL sedikit ya. Kita bahas NICL sedikit. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, dipersilahkan ya. Sering lah banyak update ilmu-ilmu ya. Jadi teman-teman bisa follow ya. Singkat cerita NICL pertama saya rekom di 24 Mei ya. Ya ada saham Moonmology gitu. Saya notice-nya cuma ya, nonton cuma 1900. Ya, jadi yang hoki ya 1900 ini. Gitu ya. Saya nontonnya kayak di akhir-akhir deh saya bahas ya. Oke, sebentar With ya. DigitalOcean managed MongoDB, Iklan. you won't have to worry about database administration. Ini lagi besar, tapi jadi 1-2 confirm ini adalah 700. Jadi ya 4996 nih. Nah ini nih 20-an. Ya Anda tonton aja ya. Nah, ya kenapa? Singkatnya ya, di sini saya cerita ya bahwa saya ini harus confirm breakout 9495. Jadi bagi Anda yang ngerti ya, buy on breakout 9495. 9496. Target resist saya gambarin di sini nih. Kalau Anda cek ini 120, hari ini tercapai. Gitu ya. Jadi ini saya ada ngomong Moonmology di sini. Ya ini karena nih logo bulan. Ya artinya Moonmology. Lalu tanggal 24 berjalannya waktu, ya saya sih syukur nggak ada yang notes. Kenapa? Karena kinerja bandar nggak diganggu. Jadi bandar bisa ngegoreng dengan maksimal. Gitu ya. Lalu saya info di sini. Ya. Saya pikir wah banyak nih yang notice. Udah deh, saya spoil, saya baik hati, saya info. Ya saya udah kasih kode nih. Dia akum gitu ya. Masih akum secara teknikal. Nah saya ganti chartnya pakai chart bar. Ya gitu. Jadi ini tanggal berapa sih? 5 hari yang lalu. Berarti sekitar ya pertengahan mungkin tanggal 27-an. Wah ini yang komen banyak nih. Ini udah ketebak semua. Ya baru hari ini terbang. Udah telat gak Om sekarang? Jadi Anda harus tahu dulu ya. Kita hari ini cek dulu bandarnya NICL. Ya ini bandara NICL. Hari ini masih akum ya. Ini sih saya sih nggak tahu ya, ini bandarnya mau ngapain di NICL ya. Cuman masih akum, average up, beli lagi PD ya. Luar biasa akumnya gila. Volume hari ini volume tertinggi dalam 9 bulan terakhir. Atau kalau mau kita cek dari awal ini kan bener-bener beli dari 9 Mei ya. Dia udah akum hampir 3 juta lot si PD ya. Belum nih AZ bahkan belum lepas belum lepas sama sekali ya. Untuk si siapa namanya si AZ ya. Ini CP ya, ini copetan. Ini CPYB ini copetan ya. AZ saya nggak tahu dia bisa buang kapanpun ya. Jadi tetap waspada. Nah PD average up awalnya dia rata-rata di 81, naik ke 84, naik ke 87. Hari ini average up naik ke 90. Posisinya udah cuan nggak? Udah cuan banget 30%. Jadi
dia ready untuk jual gitu ya dalam jumlah berapapun. Lalu yang harus diingat, ini ada warannya juga. Yang jadi problem menurut saya, warannya dia nggak dikerek. Kenapa? Karena di waran ada yang buang. Saya nggak tahu apakah ini gengnya mereka, tapi PD-nya juga akumnya lumayan ya untuk warannya. Ya, jadi masih akum PD-nya ya, di warannya di sekitar 11 sampai 12. Nah, lalu teknikal gimana? Teknikal breakout ya. Ini kan garis hijau yang saya gambar di video sebelumnya. Ya, tercapai gak? Tercapai. Lalu next targetnya di berapa? Saya kasih tahu resistnya aja ya. Ada resist pertama dekat 150. Ini psikologis ya. 150. Nextnya 150. Jelasnya ada 170. Ya mungkin ini next targetnya. Bisa tercapai gak? Bisa. Kemungkinan asal apa? Asal dia berada di atas minimal 100. Gitu ya. Simpelnya di atas 100 ya mungkin dia confirm. Ya ini tinggal pintar-pintar kita mengkawal aja. Ya jadi after ini saya nggak mau bahas NIC lagi ya. Sisanya Anda bisa decide sendiri. Ya nggak ada ajakan jual karena udah cukup tinggi. Udah 40% loh. Ya kita teman-teman VVIP udah 30-40% loh. Ketika saya instruksi jual guyur rame-rame. Jadi jangan salahin kita karena kita udah kasih notesnya. Lalu banyak yang nanya nih, Om, Moonmology itu apa sih? Itu rekom saya. Ya ini rekom saya yang apa ya, bisa dibilang rekom kita yang win rate 100%. Jadi kalau Anda ketik Sunmology atau Anda ketik di YouTube sekalipun, yang muncul sebenarnya cuma satu. Sunmology. Tuh. Dari mana ya Sunmology-nya ya? Nostalgia juga ya. Sunmology. Ya ini ada nih. Mana sih, saya juga lupa nih. Ya, Sunmology beraksi ya. Ini Sunmology, Asri, Imas. Terus ada lagi. Saya cuman penamanya sih nama ini aja ya. Matahari, bulan gitu ya. Bintang. Ya nggak ada maksud apa-apa. Moonmology ya. 30 November gitu ya. Moonmology. Ya, ini DMMX nih. Ini diantara ini ada DMMX nih. Ya, ini 28 Januari ini DMMX. Lalu ini Moonmology, Starmology, WIM. Ini market lagi hancur, WIM kita 20%. Itu ngelawan bandarnya itu berat banget di 1000. Nah, ini hari Ini Februari ya, hit TP. TP apa? DMMX. Ya, kita rekom dari tanggal 28, 18 TP. Nggak nyampe sebulan. Gitu ya, NICL pun kita rekom di tanggal 25-an, kayaknya belum nyampe seminggu ya, belum nyampe 2 minggu. Jadi kita cuman ketemu Moonmology di sini aja. Nah, ini yang terbaru. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada lagi ya Anda bisa coba pantau, analisa ulang kalau mau. Oke, silakan. Cuma tetap disiplin. Ya, saya sih bukan merasa paling sempurna, cuman alhamdulillah sih rekom saya yang Moonmology belum pernah meleset dari 2 tahun terakhir dengan kondisi market yang berbeda. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu aja. So thank you teman-teman. Jangan lupa sedekah gitu ya. Meskipun Anda nggak join VVIP nggak masalah. Yang penting bagi yang cuan NICL terutama, sedekahnya ya disisihkan sebagian untuk sedekah. Oke, saya rasa cukup. So thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.